ibu, dia tuh anak buangan mungkin. Karena kelakuannya itu kayak iblis dia itu. Makanya balas dendam dengan perempuan-perempuan. Bukan, maksudnya Bagi saya bukan suatu alasan untuk kamu. Jadi kayak dia itu kayak sumpah ibunya meninggal lah. Yang kayak jadi aku mikirnya dia tuh kayak udah nggak punya ibu gitu loh. Karena dia udah berani, maksudnya ya walaupun aku nggak punya ibu ya nggak berani ya Miss ya. Kan kayak gitu ya juga ibu kita, iya kan? Tapi Sekarang kita lagi nunggu klarifikasi 16 perempuan yang telanjang itu. Bukan telanjang. Aku lihat perempuannya tuh di atas loh, cowoknya di bawah. Aku lihat loh videonya. Habis itu tak call dia ngeblok. diblokir langsung. Iya, semua perempuannya sama dia juga di video. Aku punya videonya dia juga. Dia bilang apa? Yang video itu yang cowok apa yang cewek? Markona loro, Markona cowok cewek. Oh, doan temi ngono ya. Ini kan yang dia ituin kan sih. Itu. Iya. Iya itu kan dia dikirim ke aku ini katanya. Kamu tak delete tapi semua dia kamu. itu Kamu jangan delete loh. Kamu Enggak. jangan delete loh. Kita gabung loh. Kayaknya dia udah stres kali, udah. emang dia udah stres. Kali otaknya. Kalau stres sih enggak, Mbak. Jadi, punya gangguan jiwa. Jadi dia itu kayak orang punya berambisi pengen kaya Dia pingin kaya tapi nggak dia mau miskin. kerja keras gitu loh. Dia berdoa supaya dia punya keturunan besar. Orang besar, tapi dia lupa yang dimodusin TKW. Lah iya. Dia itu maksudnya mungkin Sekarang ada gini, yang hamil 3, 4, yang sudah ke saya 1. Terus yang telanjang 16, yang datang ke saya ke 1. Berarti 20 semuanya. 20, tapi ada banyak orang yang nggak dikentu, yang nggak tidur itu ada. ini Diajak bisnis kafe ada. iya dia itu di sini kata nih restorannya ini Miss di DTST. di Ada villa. TST bukan oh dia ngomong ada villa Finlandia sih itu. Finlandia. Terus Ini anak ini nih. Ini anak ini bapaknya langsung meninggal. bapaknya langsung meninggal karena 1 hari di rumah sakit drop langsung meninggal. karena Ya ini karena anaknya ditipu ngambil duit 45 juta. 45 juta. Ditipu. Terus Bapaknya kepikiran terus deh. Tadinya dia tuh mau jual sawah, jual kebun buat ngelunasin hutang di sini. jadi pembantu di Hong Kong malah Tadinya gitu loh. Jadi mungkin karena dia udahlah nggak usah gitu biar dari gaji dia. Ini anak ini tuh baru 7 bulan. Dia baru kenal 1 bulan setelah itu dia pulang itu. 45 juta. 45 juta baru di Hong Kong 7 bulan. Kenal dianya baru 20 hari, 1 bulan setelah dia pulang itu. Wah, swampong. Jadi enggak gini loh, Ceh. Jadi dia itu kayak orang dihipnotis, Ceh. Dihipnotis apa pingin rasanya mano? Enggak. Jadi itu kayak manut aja gitu loh. Kan aku kemarin ya, aku iya nggak mungkin kalau nggak polosan tuh nggak mungkin. Kita itu kan magic itu loh, Cek. Kebanyakan kalau- orang laki Indonesia tuh gitu ah. iya secinta-cintanya Main kita dukun, itu main loh. dukun. Kalau kita nggak pakai magic, dianya nggak bakalan. Karena penontonnya ternyata banyakan di TikTok, Dok. 1100. Iya, benar nggak? Ini penontonnya. Yang lihat maaf ya. Share yang ini dapat diamond segini banyaknya. Apa itu? Ini pengikut baru, follower baru 454 yang mengikuti TikToknya baru. Oh, terus barunya ini. follower baru nih. Baru mengikutin. Oh, Nah, ini yang ngasih gift ke Miss. 17 orang. 17 orang. Kok untuk berlian? Lah aku mau untuk brengos mana nanti? Ya itu udah masuk semua. Itu. Brengosnya tadi masuk. Gift itu Ah, ada. lah ini aku dapat uang 210 dari TikTok. Nah, tiba emang TikTok yang dapat uang ya. Orang ngerti udah ada ya. Orang ngerti Ini malah TikToknya dia bukan TikToknya Miss Yuni. Tapi tak kasih ke Miss Yuni. dibalikin dan hasil dari TikTok ini tak kembalikan lagi pada kalian. Jadi yang membutuhkan. Jadi dan ingat ya, ini adminnya komplain sama saya, tiba-tiba ada anak telepon dan ngomong, kan Miss Yuni menerima semua anak yang bermasalah. Ini salah ya. Saya menerima orang yang bermasalah yang sudah tidak dibantu agent, yang sudah KJRI juga nggak bantu. Itu baru saya bantu. Tapi selagi agentnya tanggung jawab, yo jok golek ya aku rek. Terus sama aku desain wong piro? Dan adminnya dikomplain katanya, menipi ya?
Liane oleh turu kok aku ora oleh ning kono, enggak oleh bantu ning kono. Egois kan? Semua orang boleh ke sini. Apa kamu pingin di penjara? Karena yang kasus di sini adalah penjara. Mbaknya ini masuk penjara loh 3 hari. Jadi mbaknya ini kasus nggak selesai. Sudah 4 bulan nih mbak ya. Dan aku bilang waktu dia pertama kali masuk di sini, aku bilang bahwa kasus penjara paling sedikit 3 bulan, paling sedikit lagi 6 bulan, paling lambat 2 tahun. Karena itu aku selalu wanti-wanti sama kalian, hati-hati. Jangan sampai Pak Majikan ngasusno. Sepele loh, dia nggak mencuri loh. Tidak ada sidik jari loh. Tidak ada, tidak terbukti. Tapi Oh yang itu yang di apa sih perhiasan itu ya? Perhiasan. Iya, yang nyuri uang itu sudah di Makau sekarang. Saya sudah bantu ke Makau. Karena aku sudah keluar dari penjara, dia mengakui dan diputuskan sudah ke Makau sekarang. Penjara 4 hari. Ini yang yang di itu perhiasan kan? Tapi kan dia tidak melakukan dan dia tidak mengakui. Kalau yang di penjara 4 hari itu dia mengakui mencuri, selesai kasusnya. Kalau mengakui selesai kasusnya. Tapi ini enggak, saya tidak izinkan. Ya, pertanyaan saya, kamu mencuri apa enggak? Kalau kamu mencuri, ya udah nggak apa-apa, namanya orang mencuri. Tapi kalau nggak mencuri, ya enggak. Dan kalau kasusnya dia terbukti tidak mencuri, saya akan kasuskan balik majikannya. Kenapa? Ya, iya. Dia hidup di sini berbulan-bulan nggak kerja. Anaknya menunggu kiriman uang, maka saya akan menuntut balik majikannya. Jadi gantian, biar tidak semua anak-anak Indonesia ini diinterminit, dilebokno penjara, dikasusin. Ini jenenge nyepelekno, kan diinjek sekarang. Karena itu banyak orang menduga bahwa di Hong Kong ini baik-baik saja, tidak loh. Banyak sekali masalah. Dan ini masalah satu ini khusus cowok ini memang saya tanganin secepatnya. Ya kan aku kemarin kan langsung bergerak ke KJRI kan. Kata KJRI-nya itu aku tuh ditelepon kan kemarin, Mbak, aku nggak bisa ngasusin. Aku bilang kan ada stempelnya itu ya mengatasnamakan KJRI kan. Saya ya mungkin tahulah kasus aku mungkin nggak bisa diproses gitu loh. Aku bilang mungkin kayak kasus uang penipuan pun juga karena sadar lah itu kan karena juga nggak bakal kuat lah. Aku mikir ini kan mengatasnamakan KJRI gitu loh saya. Tapi nggak bergerak KJRI-nya. Bilangnya nggak ada kerugian dari KJRI. Yakin KJRI muni ngono? Demi Allah. Terbukti nggak oleh suatu saat ngomong jadiin pencemaran nama baik loh? Telepon saya ini loh. Nggak apa-apa, yang penting KJRI ngomong kayak gitu sama kamu. Ini telepon kemarin itu aku telepon sampai hampir 1 jam. Teleponan sama orang KJRI itu saya. Bilangnya Mbak, aku nggak bisa ngasusin itu stempel itu, maksudnya karena nggak ada kerugian dari KJRI. Oke, jadi nih aku nih waktu itu tanggal berapa? Tanggal 23 ini telepon sama orang KJRI. Oke. Ya cara satu-satunya kamu harus cari korban-korban yang lain, karena dengan kamu speak up seperti ini maka kita akan bisa gabung. Dan seperti yang aku katakan tadi ya Mbak ya, makanya aku tuh sampai nyari-nyari korban lainnya itu ya saya sampai aku rela nggak apa-apa aku utang bank gitu loh ya, saking pengen ketemu gitu loh. Bukan karena satu hal, kalau sampai kasus ini bisa selesai, kasarannya kita nyewa pengacara, kita 1 orang 500-an, kalau 20 orang kan sudah 10.000. Kan nggak berat gitu loh. Ya iya, makanya aku juga kan kalau kita sendiri kan pasti modalnya banyak gitu. Banyak, 10.000, 20.000 kan terus banyak. juga kan ibaratnya kita belum tentu juga kita menang karena kita sendiri yang bergerak gitu loh. Kalau banyak orang kan, kalau ini sampai 20 orang gabung nggak ditanggapi ya lucu aja ya. Ya iya. Bener nggak kalau sampai 20 orang melaporkan semua? Dan yakin Ya aku yakin masih banyak karena dia itu dari tahun 2018 ya kesini tuh keluar masuk Hong Kong itu, tahu nggak? Jadi korbannya itu saya yakin tuh bukan hanya sekian, karena nggak berani speak up aja gitu loh. Dan yang diancam itu keluarga loh. Saya yakin yang 100 juta itu kemarin, saya yakin pun dia, otaknya dia juga tuh. Nih, karena yang 100 juta otaknya gimana? Yang agak kayak gila-gila gitu. Oh, sing segleng itu. nih, karena dia pernah koperasi kayak gini. Oh iya yang 100 juta. Karena Minta ke suami. Oh,
iya mungkin. Ingat kan? Ingat. Nah, makanya modusnya ini dia bilang kan punya koperasi. Saya yakin ini dia juga pelakunya, C. Kan dia Coba tanyain deh. Mas, kamu Korek. enggak. Iya. Iya, Kamu enggak kasih kan sama aku. coba tanyain, kenal nggak sama orang ini, koperasi ini? Karena saya mikir dia itu, aku Berarti ingat, korbannya bukan cuma 20 dong. ya kan nggak bakalan. Itu yang cowok-cowok juga kan, yang job TKL juga kan. Iya, gak berani speak up. Lah ya itu, karena dia itu bilang bisnisnya banyak itu, jadi bukan hanya ngelabuin yang perempuan, laki-laki pun gitu loh. Berarti job laki-laki pun mungkin ya ini satu Iya, sindikatnya ya. Aku mikir kemarin Miss Yuni dia nggak berani speak up kan karena mungkin dia juga diancam gitu. Lho wong sitok sing ngancam wong Sahara darah kok gak Kan ini kan aku diancam nih, Ceh. Kamu diancam apa? Ini dengerin mana? Mungkin Diancam apa kamu? ya itu disebarin, yang diapain, cuman akunya tuh melawan. Aku bilang silakan sebarin. Justru kalau kamu nyebarin saya lebih enak laporin kamu. Aku bilang tak gituin. Jadi sekarang banyak orang ngutang berarti kan gara-gara ini ya. Iya, ya aku yakin sih di belakang kita itu ya juga bukan hanya 20 orang gitu loh, Ceh. Masih banyak. Yang aku pegang 20 orang, tapi ternyata Iya. mungkin di luar banyak lagi ya. Banyak, ya? cuman dia nggak berani. Ini aja yang 4 orang ini aja tadinya itu yang aku kenal ini yang gabung sama aku ya. Dia itu nggak mau speak up. Ini tuh karena yang 7 bank itu, Ceh. Aku tarik gitu, Ceh. Tahu nggak? Tapi kenapa kamu laporan dulu atau yang 7 bank laporan ke saya dulu sebenarnya? Ya saya dulu ke sana KJRI. Kan hari Minggu. Jepang itu laporan. Lah, tadinya waktu hari Minggu itu Dia enggak berani ke KCRI. bukan udah sama aku. Yang 7 bank itu. Iya, sama aku bareng. Jadi waktu hari Minggu itu dia kan ngajak ke Miss Yuni dulu, ke Miss Yuni aja. Aku bilang kita ke KJRI dulu, kalau Miss Yuni kan kapan aja waktunya kita bisa ke sana. Kalau KJRI kan ada tutupnya gitu loh, Ceh. Jadi ayolah kita KJRI aja. Nah, waktu itu katakan kita itu udah nemuin solusi gitu loh, Ceh. Ngerti nggak? Sama KJRI itu dia mau bantu. Katanya dia itu mau waktu itu juga agennya Esther itu langsung dipanggil, Ceh. Oh, dia di agent juga. Bukan, jadi kan Esther kan Esther gue mau sopo? ya itu yang diajak balik bareng itu. TKW atau Sama TKW. Tapi jadi dia itu pura-pura itu kayak kliennya, padahal dia itu pasangannya gitu loh. Sama aja sebenarnya dia juga korban sih, Ceh. Dia itu utang di Prim 49. Utang di HS 10.000, utang di TC 10.000. Si Esther itu. Lah, cuman si Esther ini diajak pulang bareng, Ceh. Ngerti nggak? Dia tuh notice, kata agennya itu. Kan aku bilang sama KJRI, aku punya kontrak kerjanya Esther, nomor paspornya, KTP-nya, bahkan aku punya semua, visanya juga punya. Nah, sama KJRI dilihat stempelnya itu loh, Ceh. Langsung dihubungin, agennya dipanggil, langsung datang jam 3 itu. Ditanyain masalah Esther itu, katanya Esther itu notice, alasannya mau nikah. Jadi Esther itu notice itu bulan 2 tanggal 10, bulan 3 tanggal 10 pulang. Sama itu, bajingan itunya itu. Sebenarnya Esther itu ya juga korban, tapi dia dibawa pulang. Gitu loh. Jadi Esther itu ngakunya aku merinding loh Mbak dengerin. Ngakunya itu kliennya dia, temennya dia. Lah, ini yang kayak korban yang 7 bank, yang 50.000 itu. Jadi kalau minjem uang itu perantaranya tuh lewat dia gitu loh. Ngerti nggak? Lah, yang bapaknya meninggal itu Jaya. Dia itu pertama itu suruh ambil TC. Terus suruh ambil di Humplus HP Zelif itu, Samsung Zelif itu. Lah dari situ itu tuh udah didaftarin Prim HS
Itu kalau waktu itu cuman dianya itu, dilalanya dia itu masih selamatnya itu, baterainya itu habis ya. Lah si Esther marah-marah. Lah sama yang bawahnya itu ditanyain, kenapa kamu itu kok kayak orang kebingungan gitu loh. Sebenarnya kamu ngambil duit itu buat siapa? Terus dia itu baru cerita kalau dia ngambil duit itu bukan buat dianya sendiri. Lah dari situ sama yang bawahnya itu di cancel semua aja. Masih beruntung ya? Iya, karena kok yang mau ngambil anak ini, kok yang marah-marah si Esther gitu loh. Oh curiga? Jadi curiga yang ngenalin ke banknya itu loh, enggak ada apa gitu loh. Terus anaknya ini kayak orang kebingungan gitu loh, kayak Apa ditekan gitu ya? iya, jadi kayak ditekan. Si Esther juga ditekan dari cowoknya gitu loh, ngerti nggak? Karena harus cair gitu loh, Ini SMS-nya juga ada nih. Mana ya? Ayo ngeluh ya. Benar-benar menakutkan ya. Menyeramkan ya, kehidupan di Hong Kong ini sedang tidak baik-baik aja ya. Dunia ini Hong Kong itu udah parah kayaknya. Karena kenapa targetnya Hong Kong itu? Satu, Hong Kong itu mudah, kayak dokumen kan dipegang sendiri ya, Terus di sini tuh menyediakan kayak ambil duit sih, Sedangkan di negara lain kan ada, tapi mereka dokumennya pada susah sih, pada dipegang majikan apa agent gitu loh. Jadi target utamanya tuh di sini. Sangat mengenaskan sekali saat tujuan awal kita sudah mulai nggak jelas. Kontrol. Iya, nggak ada Nih, kontrol padahal poin. Esther itu setorannya coba. Dia juga sebenarnya ya korban sama. Tapi jenenge kudu Esther kok tadi Esther Rumiasi namanya itu. Landi. Ini Rumiasi itu. Lah mana Esthernya? Ya nih Ah, Markona mana Esthernya? Esthernya nanti. Aduh, bentar. Nih nama Esthernya ini. Esther Rumiasi namanya itu. Gak bisa ngomong aku, bener. Kalau ini nggak viral, yo sekedar dia akan datang lagi. Tadi aku ya sebenarnya udah mau datang ke Miss Yuni, tapi aku nggak mau telepon. Aku bilang udah aku mau datang aja sendiri ke sini langsung gitu loh. Cuman karena udah keburu ya, karena waktunya kan cuman hari Minggu ya. Jadi Ini sebagai perempuan kita sangat malu ya. Ini 1, 2, 3, 15, 20 teman. Jadi di sini kayak podcast tenanan, Mbak. Jadi penontonnya ada 26. Oh, Nambah lagi 1. ada 100. Lu pasukanmu, Guri. Sama yang tidak terlihat dari dunia gaib. Lah ini kan dunia gaib toh. Ada 1.100. 62.000 yang suka. 62.000 ya? Jos. Hah? Jos. Kok iso jos kan Tindo? Nah, ini sini geser. Geser ini kayak lihat kayak gini. Mantap sih. 27. Susah loh. Apa ki? Apa kuwi? Kalau tiap hari kalau Miss Unit tiap bikin vlog gitu ya di YouTube sekalian live kayak gini. Oh, proses Hongkong status belum resmi. Engko dikek Mbak, saya tak ngurusi wong meteng-meteng dikek dulu ya. Sing proses gurung resmi ntar saya buat vlog yang